Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan telah jadikan buat kita dapat beribadah bersama di tempat ini. Sebuah kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh datang ke rumah Tuhan, membawa korban pujian, korban syukur, hati yang menyembah Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkatnya Tuhan sepanjang ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
sukacita. Ya Roh Kudus menjamah dan melawat kami Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita dari tempat ini. Pulang dengan membawa pembaharuan. Pulang dengan membawa hati yang baru. Pulang dengan hati yang penuh dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siap-siap katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada sukacita hari ini. Hari ini Tuhan jadikan untuk kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirauhkan, walau jiwaku tergoyahkan,
memuji Tuhan. Walaupun tubuhku sampai remuk, artinya sakit penyakit menghantam tubuh kita, sampai jiwa kita pun dihancurkan Tuhan. Artinya bahwa ada kesedihan, ada kedukaan, ada kemarahan, ada kekecewaan. Tuhan minta kita mau tetap memuji Tuhan dalam segala perkara. Ada amin? Amin. Itu tandanya kita mau gandel Gusti. Haleluya. Sabe
karena kita tahu kita tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau lewat pujian ini dengan iman kita mau berkata, sekalipun hidup ini berat, tapi aku punya Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa menikmati tubuh yang sehat, dapat beribadah
dan yang mengucap syukur karena semua kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, terimalah sebagai penyembahan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik. Kami tetap percaya Tuhan tetap menolong. Kami tetap percaya Tuhan adalah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, memberkati setiap umat Tuhan yang datang kepadamu dengan penuh harap dan kesetiaan, mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan isi hati-Mu dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus tak baik, katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap lebih dapat dipercaya daripada ucapan. Ya, sikap kita lebih dapat dipercaya, diandalkan daripada semua apa yang kita katakan. Itu sharing kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang seringkali berkata sesuatu yang membuat telinga kita itu terkagum-kagum, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengatakan aku mencintai Tuhan, tapi itu adalah sebuah perkataan yang manis. Tapi yang membuat kebenaran itu terjadi adalah sikap dan respon kita terhadap apa yang kita katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap kita lebih banyak berbicara, ya, daripada bicara itu sendiri. Respon, sikap kita, perilaku kita, tindak tanduk kita itu lebih banyak berbicara daripada apa yang kita bicarakan itu sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Ibu Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi tadi saya membaca sebuah slogan ketika sebuah pertandingan akan dimulai, ya. Ada sebuah slogan yang dibentangkan sebelum start, ya. Tulisannya utamakan selamat atau utamakan selamat, ya. Keselamatan itu yang utama, dan seringkali kita membaca di pinggir-pinggir jalan, ya, slogan dari lalu lintas, ya, utamakan keselamatan. Di jalan tol ada tulisan utamakan keselamatan. Jadi keselamatan itu menjadi prioritas, saudaraku, daripada kecepatan kita berlari, kecepatan kita mengemudi, kecepatan kita berjalan, ya. Keselamatan itu jauh lebih penting daripada sampai tujuan dengan tidak selamat. Nah, keselamatan itu yang utama, saudaraku yang dikasihi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tapi itu seringkali hanya sebuah kata-kata yang kita ucapkan di depan banyak orang. Tapi sikap kita, respon kita, perilaku kita, tindak tanduk kita tidak dapat disesuaikan dengan apa yang kita perkatakan, bahwa utamakan keselamatan. Keselamatan adalah sebuah prioritas, ya. Tapi seringkali banyak orang mengabaikan apa yang pernah ia ucapkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya.
Jadi di sini menebus waktu yang terbuang. Ada banyak waktu-waktu kita yang terbuang sia-sia, saudaraku, bukan sisa-sisa. Waktu kita banyak yang terbuang sia-sia. Kita pergunakan waktu kita tidak tepat sasaran. Kita gunakan waktu kita dengan semena-mena. Kita gunakan waktu kita dengan sembrono. Ya. Kalau kita berkata setuju dengan slogan utamakan selamat, utamakan keselamatan, utamakan selamat, berarti prioritas yang utama adalah cari selamat. Tapi pada faktanya hidup kita justru jauh menghindar dari selamat itu sendiri. Artinya apa? Waktu kita banyak yang terbuang sia-sia. Berapa banyak kita membuang waktu kita? Ya. Salah satu contoh ketika kita banyak membuang waktu kita, sebenarnya kita bisa melakukan hal yang bermanfaat, tapi kita biarkan begitu saja. Ya. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang ada manfaatnya, tapi kita tidak melakukannya. Kita menunda. Ya. Sebenarnya kita punya kesempatan untuk beribadah, tapi kita tidak gunakan kesempatan untuk beribadah itu ketika kita masih sehat. Tapi pada waktu kita sakit tidak bisa kemana-mana, kita berdoa kepada Tuhan, beri aku kesehatan supaya aku dapat beribadah. Banyak waktu yang terbuang sia-sia yang kita sia-siakan, waktu yang Tuhan beri. Ya. Tuhan memberi waktu kita 24 jam. Waktu untuk Tuhan berapa menit? Sisanya kita pakai sendiri, ya kan? Kita bisa shopping, kita bisa jalan-jalan, kita bisa makan-makan bersama, ya kan? Kita bisa outing, apa ini? Hang out, ya kan? Kita bisa hang out, gitu kan? Berapa banyak waktu yang kita pakai? Katanya utamakan selamat, tapi kita menjauh dari keselamatan itu, sudah. Berapa banyak waktu yang terbuang? Kita hari ini sudah berumur berapa? Umur kita sudah menginjak berapa? Tapi berapa banyak waktu yang kita gunakan, lebih banyak prioritasnya mengutamakan selamat. Ya. Tadi saya sempat melihat komentar di live streaming, ya kan, hadir. Ya. Tuhan Yesus memberkati, tak lihat, tak cari-cari. Loh, kok nggak ada? Hadir di Facebook. Hadir, tapi nggak onset. Kalau semua tipe orang Kristen model seperti itu, Bapak Ibu yang saudara, kosong gereja. Setuju? Ya. Kalau sesuatu hal yang mendesak, kita hanya anggap itu penting, maka ibadah hari ini tidak mendesak, maka kita bisa ibadah di Facebook. Ya. Sementara kita berdoa mendesak Tuhan, kita berdoa mengejar Tuhan. Lebih ekstrim lagi, kita berdoa memburu Tuhan, mengejar hadirnya Tuhan, karena butuh sekali selamat. Tapi giliran sudah diselamatkan, apakah kita benar-benar punya prioritas mengutamakan keselamatan itu, saudaraku ya? Ini sesuatu yang perlu dipikirkan orang-orang Kristen akhir zaman. Sampai hari ini, ya, di Nigeria, orang-orang yang menantikan Yesus datang yang kedua kali, masih ada sebagian yang ada di sana, di tengah hutan. Tuhan Yesus sudah datang. Ya.
Mereka punya pikiran bahwa ini yang utama. Tapi salah besar. Alkitab mengatakan bahwa waktunya Tuhan untuk datang yang kedua kali tidak ada yang tahu. Semua dijualin. Semua dijualin. Kalau semua dijualin, untuk apa juga uangnya ketika Tuhan Yesus datang? Ya, dibawa di tengah hutan, gak ada warteg, warmindo gak ada. Ya, untuk apa juga dijual tanahnya, dijual rumahnya, dibawa menantikan kedatangan. Itu yang namanya salah kaprah. Ya, menanti kedatangan Tuhan itu menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Alkitab berkata, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Atau Alkitab saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, yang ada pada kita. Ketika kita dikasih kesempatan hari ini bisa sehat, ingat Bapak Ibu, ketika wabah mendunia, orang banyak yang sakit, membutuhkan oksigen langka, itu harus antri dan inden untuk mendapatkan isi ulang, refill oksigen, dan itu pun antri harus besok mengambilnya. Telat sedikit lewat. Ya, hari ini kita menghirup udara, asupan oksigen yang kita hirup itu gratis. Kita sehat, tapi kita belum bisa bersyukur kepada Tuhan. Iskia tadi pagi sudah kasih kode, Bu Vivi, kepalaku sakit banget. Ya, akhirnya ngomong sama Atia, kamu harus nanti kalau Iskia benar-benar gak datang, take over, turun dari mimbar, ganti Iskia. Pas kurang beberapa menit jam ibadah, aku bisa Bu. Nongol dia, ya, boleh dong, namanya sakit, izin boleh dong, boleh. Tapi entah apa yang dipikirkan Iskia sehingga ia bisa mengambil sebuah keputusan, pilihan, aku mau ibadah. Itu langka di zaman ini, saudaraku. Jarang terjadi di zaman ini. Ya, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Kesaksian untuk Tante Wawa, Ibu Kiarto yang hari ini duduk ditemani Bu Cipto. Biasanya ditemani sang suami. Di minggu yang terakhir masih menyempatkan waktu walaupun sakit, tetap duduk dalam ibadah, ruang ibadah. Karena kapan kita tahu kita waktunya pulang? Tidak ada yang tahu. Siapa sangka barusan ngobrol, barusan menyanyi, barusan ibadah, ya kan? Masih bisa mengemudikan mobil, kita masih sempat salaman, sempat ngobrol. Hari ini kita sudah tidak bisa melihatnya lagi. Waktu itu berjalan sesuai dengan alurnya, saudara. Jadi waktu yang kita punya sama 24 jam sehari. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apakah kita menggunakan waktu sebaik-baiknya? Ya, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi pagi saya sempat mendapatkan informasi, sempat mendapatkan hasil. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah ngobrol dengan saya dengan pergumulan dan permasalahannya 3 tahun yang lalu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 tahun yang lalu mengalami yang goncangan besar dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Ya kan? Ia dimusuhi sama saudara-saudaranya, sama adiknya, sama keluarga besarnya. Ibaratnya jaga jarak, saudara. Drum yang sudah diberikan di gereja tiba-tiba lenyap. Ya. Terus lagi pembangunan gedung gerejanya. Ya. Tidak ada yang mensupport, saudaraku. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita sudah memberikan sebuah giving, persembahan, sebuah alat musik di tempat ibadah, tapi ketika ada masalah diangkut kembali. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bukankah itu sebuah persembahan yang sudah diberikan, diambil lagi? Ini kan aku yang beli, ini kan aku yang belikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ya, TV dicopot, ambil. Hampir-hampir Bapak Ibu nangis. Hamba Tuhan ini menceritakan keluh kesahnya. Kalau chattingan itu sepanjang WA itu panjang sekali. Kalau telepon itu bisa berjam-jam, saudaraku. Nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Saya tunggu kabar beritanya per 3 tahun. Hari ini baru bikin laporan. Ya. Sampai sebuah mobilnya yang dipakai untuk pelayanan terjual. Ya. Demi apa? Melanjutkan pelayanannya. Terus karena fitnahan suaminya akhirnya berhenti memikul sebuah tanggung jawab dalam sebuah lembaga. Karena fitnahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya katakan waktu itu, jika orang benar di hadapan Allah teraniaya, ya, yang bisa dilakukan hanya menjerit kepada Tuhan, maka Allah yang akan menjadi pembela. Ya. Diasingkan dari keluarga besar, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau diasingkan dari keluarga besar, ya kan, semua bersekongkol. Tapi ketika orang yang nomor 1 ini sudah nggak ada, orang yang nomor 1 ini meninggal, maka tidak ada lagi yang menjadi gandolan, ya kan? Maka berbalik 180 derajat. Orang benar yang membela Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia katakan mobil terjual gak apa-apa mas, naik motor juga gak apa-apa, antar jemput anak sekolah naik motor, ya, gak apa-apa. Ya, apa? Demi perjuangan untuk melayani Tuhan. Coba bayangkan, melayani tidak selalu enak Bapak Ibu. Kadang harus mengalami gosip yang gak enak, mengalami fitnahan, mengalami perundungan, mengalami yang namanya ditinggalkan, ya, mengalami yang namanya direndahkan, ya, pada akhirnya tidak punya apa, tidak ada orang yang mendekat, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya katakan tetap andalkan Tuhan. Perkara ajaib terjadi. Ada seorang hamba Tuhan lain, ya, yang memberi dia sebuah kado, sebuah
sebuah door prize, sebuah penghiburan. Mobil yang terjual dikembalikan Tuhan dengan cuma, ya mobilnya itu harusnya kredit, bayar tiap bulan, dijual untuk biaya hidup dan operasional pelayanan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Akhirnya apa? Yang terjadi, Tuhan membela hidupnya. Ada seorang hamba Tuhan yang memberikan mobilnya untuk keluarga hamba Tuhan itu dipakai pelayanan, saudara. Ya. Tapi percaya kepada Tuhan bukan soal pemberian dan mukjizat, tapi soal memprioritaskan Tuhan, saudara. Jika engkau memprioritaskan Tuhan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya yang engkau perlukan akan dicukupkan kepada, seperti hamba Tuhan ini. Baru tadi pagi chattingannya masih ada, masih hangat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan yang bela, ya. Akhirnya orangnya, keluarganya yang membuat dia terseok-seok dipecat, ya kan? Terus dia kerja apa? Kerjanya apa, Mas? Itu jaga malam. Oh, iya. Yang tadinya enak, saudaraku, punya yayasan, dia sebagai pimpinan di situ, tapi karena dia tidak dapat dipercaya, keluarganya berantakan, porak-poranda, pasangannya ya gandengan dengan yang lain, ya. Pada akhirnya dia tidak dapat dipercaya lagi, dia tidak dapatkan apa-apa. Sementara hamba Tuhan yang teraniaya ini mengalami pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudaraku yang dikasihi. Tidak semua pengalaman yang kita ceritakan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, ketika kita menggunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada pada kita, ya, maka Tuhanlah yang akan berjalan di depan kita, ya, di samping kita. Bahkan Ia yang mendahului kita, saudara yang dikasih Tuhan. Immanuel itu Allah beserta kita, Allah yang ada di samping kita. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, aku yang berjalan di depanmu, bukan di samping lagi. Yang membuka jalan adalah Tuhan. Jadi mari kita sama-sama hari ini, saudaraku, menebus waktu yang terbuang. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu itu menebus waktu kita yang terbuang. Kita selama ini menyia-nyiakan waktu, saudara. Buang-buang waktu, ya kan? Apa yang kita kerjakan tidak ada manfaatnya. Hampir berapa persen yang kita gunakan waktu hanya untuk memuaskan pikiran kita, memuaskan mata kita, memuaskan ego kita. Bagaimana kita dapat memuaskan hati Tuhan? Ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kita menyenangkan Tuhan, tapi pada kenyataannya kita menyenangkan diri sendiri. Mari kita menebus waktu kita yang sudah banyak disia-siakan. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita seringkali berkata, aku percaya Tuhan pasti menolong. Aku percaya Tuhan pasti membelaku. Tapi pernahkah kita berpikir, rasa percaya kita itu percaya yang seperti apa? Kalau apa-apa dibela oleh Tuhan, kita benar dibela oleh Tuhan, kita salah dibela Tuhan, dibela oleh Tuhan, terus tanggung jawab kita apa? Saya dikirimi
video reel Instagram istri saya tentang seorang pasangan suami istri yang sedang mengemudikan mobil, ya, berkendara mobil di dalam perjalanannya, ya. Apa yang dirasakan seorang suami sebagai seorang supir yang sudah ahli bisa memperhitungkan antara injakan gas dan rem dan putaran setirnya dalam setiap ia memegang kendali kemudi mobilnya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di samping sang supir seorang istri, pelan-pelan pi, pelan-pelan mas, lobang. Awas, ada motor, ya kan? Sampai si istri ini kakinya ikut ngerem. Awas mas, gitu kan? Kenapa? Tegap perutnya, ya kan? Begitu juga ketika naik motor juga sama, saudaraku, ya. Kepalanya bukan santai, lurus atau gini. Di samping kepala istri, suaminya yang ada di depan. Tahu nggak yang dirasakan si sopir itu? Berat tahu? Berat apa? Iya. Mbok ya kamu aja yang nyopir, yang nyetir, ya kamu di depan. Enggak lah, kamu aja lah, ya. Tapi tetap ini kepala suami, kepala istrinya ada di sini. Awas, kanan, lampu merah. Saudara bisa bayangkan ketika mobil trundung itu remnya nggak pakem kemarin belum saya benerin. Saudaraku yang dikasih, ketika di lampu merah, hijau mas, gas. Coba bayangkan tanpa rem itu, mobil tanpa rem. Ketika gas tiba-tiba ada motor nerobos lampu merah, kira-kira apa yang terjadi? Gas mas, diinjak sekuat-kuatnya ya nggak berhenti mobil itu, wong remnya blok kok. Ya, setiap pertengkaran yang ada, kami ya, bukan saudara, saya dan istri ketika ada di dalam sebuah perjalanan dalam mengendarai kendaraan, baik motor maupun mobil, saya style pelan, lelet amat mas. Giliran kenceng dia ketakutan. Repot enggak? Sebagai seorang suami, seorang laki-laki, ketika pelan dibilang lelet, ketika kencang sembrono. Itu pada waktu sudah menikah. Tapi ingat pada waktu belum menikah, ketika masih pacaran, nempel percaya, ngebut, nempel kayak gendong rangsel, saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun kebut-kebutan nyalip-nyalip gitu, saset gitu kan, nggak takut tuh, bahkan menikmatinya, nempel sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kenapa ketika menjadi suami istri yang sah, ketakutan, takut nanti nabrak? Emang suaminya ini punya rencana bunuh diri? Mencelakakan dirinya sendiri, ya, menabrakkan diri, nyerempet orang, gitu kan? Tapi kenapa sebelum jadi suami istri kok percaya? Setelah jadi suami istri kok nggak percaya? Gimana Pak? Jawabnya apa Pak? Gak ada jalan bagus tak? Lubang aja disikat. Saudaraku, kalau mau siksa dalam kondisi cepat, kita harus lihat spion, lihat ada kendaraan nyalip enggak. Tiba-tiba lubang mas, motor 14, celaka kan? Mau nggak mau lubang pun disikat, tidak ada pilihan lagi, ya. Tapi istri kita seringkali tidak bisa mempercayai hal itu, ya. Orang yang ada di samping kita tidak bisa mempercayai hal itu. Coba pikirkan, kita percaya kepada Tuhan, saya percaya, tapi seringkali kita juga nggak percaya sama Tuhan.
pada waktu sama kondisi posisinya seperti pasangan suami, bukan pada waktu masih pacaran, kasih yang mula-mula itu jatuh cinta, ya berjuta rasanya, ya walau di lembah kelam pun ikut, ya karena masih jatuh cinta, saudara. Tapi kenapa pada waktu menjadi sesuatu yang benar kita sulit untuk percaya, seperti halnya kita percaya kepada Tuhan. Nah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pada waktu cinta mula-mula ini percaya banget, yes banget ya, yes ya. Marilah padaku, datang saudaraku, percaya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya, apapun situasi dan kondisinya akan ditinggalkan, datang kepada Yesus, datang untuk beribadah. Tapi seiringnya berjalannya waktu, seperti suami istri ketika dalam berkendara dalam sebuah perjalanan, istrinya sulit percaya dengan suaminya, jangan-jangan mau nabrak kendaraan lain, ya kan? Pelan-pelan nih, pelan-pelan mas, awas gitu kan. Seringkali kita sama ngatur Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang marilah kepadaku, aku di rumah aja lah, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kata marilah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bisa disamakan dengan sebuah perintah. Ayo mendekat, ayo datang, marilah kepadaku. Bukan hanya sekedar undangan. Kalau undangan itu Tuhan Yesus gak digaple, gak digople, ya. Ayo mari kepadaku, ya kan? Allah kok seta, iya kan? Kan itu kan hanya sebuah undangan. Seta lah, ya kan? Saya kesel. Apalagi lagi dongkol gitu kan, lagi dongkol, lagi jengkel, lagi kesel gitu kan. Diajak ibadah itu kira-kira penak enggak? Lagi jengkel datang ibadah kepenak enggak? Apalagi disuruh nyanyi, apalagi disuruh bergerak, ya. Gandol Gusti, pasti gini. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti kalau pelilap. Iya kan? Atine apa? Lagi apa? Lagi gelap. Artinya lagi kecewa, artinya lagi marah. Disuruh gandol Gusti ya ora gelem to. Ya kan? Apalagi sedang kecewa, gandol Gusti koyoke males. Ya. Itulah sebenarnya kita semua. Ya. Kita seringkali mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau mentaati atau tidak mau merespon apa yang Tuhan katakan. Saudaraku yang dikatakan, marilah kepadaku semua yang sudah tahu ya. Kalau capek istirahat itu tidak harus tidur. Ya, istirahat itu tidak harus tidur. Kalau kita capek ya istirahat. Marilah kepadaku semua yang letih, aku capek Tuhan. Ya wis, renyo tako. Artinya menikmati waktu bersama Tuhan itu juga istirahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, lega, gak ngerasa nih sih Pak, apa yang kupikirkan, apa yang kurasakan, ya kan? Betapa berat hidupku ini, ya. Betapa aku lelah, ya.
Waktu yang diberikan Tuhan itu simple, saudaraku. Marilah kepadaku, kita punya respon, yes, saya datang. Tapi kita menolaknya. Jadi kita sudah membuang waktu kita. Maka hari ini marilah kita menebus waktu itu yang terbuang itu, saudaraku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kalau engkau merasa capek dengan hidupmu, dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan pekerjaanmu, dengan teman-temanmu, Yesus berkata, marilah kepadaku. Artinya apa? Semua yang kita pikirkan di belakang itu kita tinggalkan. Pasti jawabnya sulit. Pasti jawabnya gak mudah, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mentaati kebenaran firman itu sulit dan tidak mudah? Kita lebih suka memilih pertobatan atau memilih mukjizat berkat? Mukjizat berkat atau kita lebih memilih pertobatan? Kalau kita memilih pertobatan, kita akan merespon panggilan Tuhan. Marilah kepadaku, ya saya datang. Tapi kalau kita memilih mukjizat dan berkat, kita akan tinggalkan itu dan kita akan mencari kesenangan. Itu bedanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa melakukan firman itu berat, sulit? Karena belum ada pertobatan. Ya, ampunilah saudaramu, gak bisa. Karena memang belum bertobat. Kalau orang yang sudah bertobat, oke, baik, saya ampuni. Karena sudah bertobat. Semudah itu, saudara, yang melakukan firman semudah itu. Suka memilih pertobatan atau mukjizat dan berkat dalam kehidupan kita. Seringkali kita memilih mukjizat dan berkat. Kalau kita mendengar firman Tuhan disampaikan dari mimbar-mimbar gereja, ya, aku akan memberkati engkau, jawabnya amin. Tapi ketika firman Tuhan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, diam kayak malam kudus, silent night, ya kan? Seolah-olah mau menyalakan lilin itu, ya kan? Ketika kata bertobatlah, langsung lihat ke kanan, lihat ke kiri, kayak gitu, saudara yang dikasih. Tapi kalau berkatmu serius banget mendengarnya, engkau akan mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Gitu kan? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kalau engkau mempercayai Yesus sebagai atasanmu, saudara. Jadi pilihlah pertobatan kalau mau mukjizat itu terjadi. Kalau engkau mengejar mukjizat, Yesus tidak akan dapatkan mukjizat pun babat belas. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pikulakuk, ya, pikulakuk itu firman, saudara yang dikasih Tuhan. Perintah Tuhan itu kuk. Kuk itu dalam bahasa petani, kuk itu yang dipasang di punuknya sapi, kerbau, kambing, wedus untuk membajak itu, yang ditaruh di sini ketika membajak sawah, membajak ladang, ya, untuk memikul beban tanggung jawab itu namanya kuk, ya, yang ada di pundaknya. Nah, yang kita bayangkan, kita disuruh memikul beban berat sekali, ya kan? Kenapa berat? Karena beban, ya. Tapi Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, yang dipasang oleh Yesus, ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kuk perintah itu tidaklah berat. Karena apa dikatakan? Dan belajarlah
itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus bilang, kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang yang belum bertobat tidak paham ini. Kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu berat. Karena apa? Karena belum bertobat. Lebih enak makan bersama, lebih enak kumpul bersama, lebih enak jalan-jalan bersama. Sementara perintah Tuhan, perintah Yesus, marilah kepadaku, itu berat, saudara. Ya, seringkali banyak orang menyalahartikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan, ini aku langsung fresh, gitu kan. Tetap kencot. Tetap kencot, saudara, tetap capek, tapi ada kekuatan di situ, saudara. Ya, jadi marilah kita sama-sama menebus waktu yang terbuang, yang kita miliki, yang sudah kita hambur-hamburkan itu, ya. Belajarlah kepada Yesus, karena Yesus itu lemah lembut. Tuhan Yesus lemah lembut. Ya, belajarlah kepada, karena aku rendah hati. Tuhan Yesus rendah hati. Ya. Kita nggak mau mengampuni, berarti kita orang yang tidak rendah hati. Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kemerungsung terus, saudara, kemerungsung, ya. Kalau kemerungsung, resah, ya. Ternyata kok yang dipasang oleh Tuhan Yesus dianggap oleh sebagian besar orang Kristen itu berat. Yesus katakan enak dan ringan. Yang bikin berat karena kita belum mau bertobat. Firman Tuhan akan terasa susah dan berat bagi orang yang belum bertobat, dan ringan dan mudah bagi orang yang sudah lahir baru, dilahirkan kembali. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Jadi pertobatan itu berbicara masalah perubahan hidup, ya kan? Perubahan hidup itu kita tes di sini, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, Alkitab. Untuk apa? Mengajar. Kita mau nggak diajar? Atau kita merasa sudah pintar sendiri, ya kan? Ini cek perubahan. Apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita siap diajar yang benar? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kita siap enggak untuk berubah ketika kita ditegur? Kita salah ditegur. Kita siap enggak? Kita mau minta maaf enggak? Jangan yang benar disuruh minta maaf. Kebalik-baliknya. Sudah dipersekusi, ya, sudah disalah-salahkan, sudah menanggung beban moral, sudah benar, tapi disuruh minta maaf. Yang salah malah nggak minta maaf. Kan kebalik-balik dunia ini, saudara. Ini namanya belum bertobat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Untuk menyatakan kesalahan, kita siap nggak berubah ketika kita salah? Mau nggak memperbaiki? Atau ini akadmu tuh ya kayak gini loh, aku memang nggak bisa berubah, ya. Lo nggak mau berubah, kok mau diberkati, itu aneh, saudara. Untuk memperbaiki kelakuan kita diperbaiki. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang lebih suka mendengar pengajaran khotbah tentang doa yang dijawab daripada tentang sebuah karakter. Orang yang percaya kepada Yesus, ia akan menjadi ciptaan baru. Yang baru sudah datang, sebenarnya yang kembali-balik. Apa tak? Mana dia? Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi orang yang dilahirkan kembali. Itu sebenarnya apa yang tercatat dalam Alkitab itu mudah. Yang bikin susah itu adalah kita tidak mau berubah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kalau kita mau berubah, ya, hai, belajarlah kepada semut. Sampai segitunya. Kalau pendetanya yang ngomong kan pasti tersinggung, ya. Lupa nama. Sama sih. Dan cobalah kamu belajar sama semut, ya. Semut itu binatang yang rajin dan gak malas. Pasti sedikit shock dia. Kasar banget sih Pak, tiba-tiba ngomong kayak gitu, tersinggung gua. Ya, seringkali kan ketika kita ngomong kebenaran, kita seringkali ditolak, saudara ya. Masa kita disuruh belajar sama semut? Apa hebatnya semut? Semut itu tidak punya pemimpin, tapi dia tertib. Manusia punya pemimpin, tapi tidak tertib. Bedanya, semut itu tahu pada waktu musim kering dan tahu musim penghujan. Semut itu tahu kapan waktu panen dan kapan waktu istirahat. Pada waktu panen ia bekerja keras, berbondong-bondong mengumpulkan bahan makanan, menyimpannya di lumbungnya. Pada waktu musim paceklik, gudangnya penuh dengan makanan. Sementara manusia berbeda. Makanya Alkitab menyuruh kita belajar kepada semut, saudara. Oke, naikkan isi. Bicara tentang percaya Tuhan itu gampang. Akan tetapi berjalan mengikuti firman Tuhan itu banyak orang merasa enggan. Kenapa? Karena memang belum bertobat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sudah bertobat, apa yang tertulis, apa yang menjadi hal yang benar, itu yang akan menjadi kesukaannya. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang ya, Filipi 4 ayat 8 itu. Memikirkan semua yang benar, menyenangkan hati Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Iman diuji oleh ketaatan, bukan oleh kemapanan. Ketika kita merasa aman, sehat, seringkali iman kita hilang dari peredaran. Wah, punya banyak duit, sehat, kaya, punya kendaraan bagus. Seringkali jarang di tempat orang-orang yang model kayak gini, saudara yang dikasih Tuhan. Jarang di tempat, melayap terus. Tapi ketika pekerjaan belum mapan, ya, masih punya motor, ya, agak susah sedikit kehidupannya, dia akan rajin ibadah. Tapi kalau sudah punya banyak duit, yang diandalkan ya rekeningnya, sudah bukan Tuhan lagi. Iman diuji oleh ketaatan, bukan kemapanan. Ketika engkau beriman, percaya kepada Tuhan, jangan pernah berharap tentang bahwa engkau tidak akan mengalami masalah. Kamu akan menjadi orang kaya. Tapi ketika engkau berdoa kepada Tuhan, engkau akan punya harapan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan, saudara. Jadi iman itu diuji oleh ketaatan, bukan kemapanan, bukan berkat. Berkat bukanlah tolak ukur kita diberkati. Burung gak kerja dapat makan. Orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan dapat makan, dapat sinar matahari, dapat menghirup udara, oksigen, ya kan? Sama petang dan malam sama. Itu bukan ukuran kita diberkati oleh Tuhan.
ketaatan kita kepada Tuhan, tapi bagaimana Yesus yang menjadi satu-satunya yang kita andalkan, saudara. Nah, ketika saya terbiasa makan yang pahit-pahit, maka ketika masuk makanan yang manis, perut saya akan terasa mual dan kepala pusing. Itu saya, ya. Tidak bisa menu masakan yang manis. Ketika menu masakan yang manis itu masuk dalam mulut dan perut saya, maka yang terjadi kepala pusing, perut beronta-ronta, ingin dikeluarkan, saudara. Artinya pujian itu seringkali membuat kita mabuk. Kita ingin dipuji, kita orang baik, kita orang hebat, kita orang sukses. Artinya kita mabuk, ya kan? Lupa diri. Ya. Maka belajarlah makan yang pahit-pahit. Ya, pahit kok dimakan pokok, ya kan? Yang ada bagusnya pahit-pahit itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita berharap tentang yang manis-manis saja. Tapi ketika orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang pahit, masalah dalam kehidupannya, maka masalah yang terjadi setiap hari itu adalah masalah yang biasa. Walaupun memang berat, saudaraku yang dikasih Tuhan, berat menanggung beban kehidupan ini, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bodoh sekali kita menolak, ya. Menolak berkat katanya, ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang belum bertobat tidak menerima hal-hal yang rohani. Diajak bicara yang rohani itu nggak suka. Diajak bicara yang rohani itu menyakitkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, diajak bicara hal yang rohani, malah kita diajak sok rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ketika kita katakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, loh kalau nggak dari roti ya, nggak dari nasi, kalau nggak dari nasi ya kan coba. Ya, makan firman Tuhan dari pagi sampai malam, ya bukan begitu maksudnya, ya kan? Nah, saudara, firman Tuhan ngomong apa? Ya, barang siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Untuk makan harus bekerja, Pak. Nah, ketika ngomong bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari Roh Allah, ya kencang, Pak. Lah firman Tuhan ngomong apa? Orang yang bekerja layak mendapat upahnya, saudara. Ya, pokoknya bekerja saja lah, apa saja. Ya, Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menebus waktu kita yang sudah terbuang sia-sia. Jangan sampai terlambat. Kalau Tuhan Yesus benar-benar datang, kita sudah siap. Ya, sudah siap, Pak. Ya, saya memberi waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang suka hal-hal yang rohani, atau kita justru menganggap hal-hal yang rohani itu suatu kebodohan yang sia-sia, tidak ada gunanya, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang rohani, saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang kita andalkan hari-hari ini? Kita mengandalkan Tuhan, atau kita sedang meninggalkan Tuhan, saudara? Kita seringkali berkata, aku punya Tuhan yang besar. Tapi seringkali berkata sebaliknya, akulah yang terbesar. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
kami akan ambil tanggung jawab. Karena kami tahu upah bagi orang-orang yang mau bekerja. Berkati setiap umat-Mu hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan kesulitannya, Tuhan membuka jalan dan pertolongan. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan sang membuat mukjizat masih ada sampai hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Dan sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilakan untuk para petugas maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk berkat yang kami terima melalui firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Dan saatnya kami akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Ya, monggo. Shalom. 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 Kini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya nggak mau menyaksikan firman Tuhan karena kemarin sudah cucu dan anak saya yang menyaksikan. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua untuk pemakaman suamiku. Terima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktu. Semoga Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Oh iya, sama nanti sore saya undang saudara semua untuk datang ke rumah saya untuk Biston jam 6. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan Bu Kiarto, Bu Cipto, yang sendiri-sendiri. Ya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan. Amin. Jadi nanti sore jam 6 ada Biston penghiburan di rumahnya Ibu Kiarto. Ada pengumuman lagi? Ada. Saya jemput Bapak Ibu Saudara di pagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk Oma Kiarto, Tante Kiarto, Bu Kiarto yang hari ini Tuhan masih boleh beri kesempatan untuk bersama-sama dengan kami. Kami berdoa secara khusus kiranya Tuhan memberikan satu kekuatan, tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang akan melindungi, menolong, memelihara hidupnya sampai Tuhan datang yang kedua kali, bertemu dengan Tuhan pada waktunya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan cukup, disehatkan, diberikan sukacita, damai, sejahtera dalam berkat nama Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesendirian, kesakitan, kesusahan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan dalam kesusahannya. Tuhan menolong satu persatu, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, biar menikmati berkat kemurahan dari hari ke hari. Dalam berkat nama Yesus, bergumul dengan rumah tangganya, Tuhan datang dan memulihkannya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala beritanya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati